Silakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak dan saudara, pegang kitab halaman 162 Matlabun suhbatun nafsi wa suhbatullahi ta'ala ila akhirih. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya al-mursalin, ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in jamil malaikatil muqarrabin wal awliya syuhadal ulama al-musannifin al-mukhlisin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الفاتح بالحضرة شيخ عبد الله سنة المؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الله سكندري رحمه الله تعالى وأدم النفع وعد علينا لأهلنا لأولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفنس بالحد مشارك نقر محمد سلم سامحك عبد الرزاق وعمل هيا علي شمال عبد الحمد هذا هجي حبيب علي بن محمد بن علي بالحاضر المشايخ ما كما سامد عبد الله بن جابر من جنس بالحاضر المشايخ ما اذا ما بالمصير الله رحمهم الله تعالى وأدم النفع وعد علينا ولأهلنا لأولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلم في دارنا. آمين. Matlabun suhbatullahi wa suhbatul khalqi ila akhirih. Kafa bika jahlan an tataraddada ila makhluqin wa tadruka babal khaliqi faqad irtaqabtal ma'asi min kulli janib. Afala takunu mahsunan ala nafsika wal ujubu kullal ajabi min abdin yuqbilu ala suhbati nafsihi wa la yatihi syarru illa minha wa yadruku subhatallahi wa la yatil khairu illa minhu. Bapak hadirin saudara, berkhusus memanda Bapak Haji Ghazan Musannif DKM Masjid Nurul Yakin, orang tua kita Pak Haji Alim Panjandul Malik, Haji Muhammad Yasin Masud, Bapak dan saudara jemaah dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kembali bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas kewajiban kita ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ikhlas karena Allah, Allah terima dan balas dengan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara, kajian kemarin kita membahas bahwasanya keutamaan orang miskin. Orang miskin itu masuk surga lebih dulu ketimbang orang kaya. 500 tahun. Udah masuk 500 tahun baru orang kaya pada geroyok masuk surga. Ini orang miskin yang bagaimana yang masuk surga duluan? Yang sabar.
Dia ikhlas nerimo ing pangdum, kalau kata orang Jawa. Teriman itu sikap menerima apa yang Allah takdirkan, baik maupun buruk. Semuanya tidak akan datang kepada kita kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Kita ditipu orang, emang di sana jadi ditulis, mau bagaimana kek, ya tetap aja bakal kejadian. Gagal nerima duit, transaksinya gagal. Emang di sananya ditulis gagal, mau bagaimana kek, tetap aja gagal. Ada yang nggak disangka-sangka, emang kita hari itu nerima duit, ya dicari-cari nggak ketemu. Lagi tidur di parani rumah kita diketok, ye nih bawain duit. Jarang-jarang yang begitu tuh. Lagi tidur kita bangunin nerima duit, Masya Allah. Itu jarang-jarang. Kalau tuh ada yang pengen ngarep, itu nggak boleh. Nah ini tuh orang miskin yang sabar, yang nerima. Artinya apa? Dia tetap dengan kemiskinannya, justru dengan kemiskinannya itulah tidak ada yang gembengin, nggak ada yang ngerembelin, nggak ada yang ganggu untuk fokus ibadah kepada Allah. Nah, kalau kita miskin, ya wayai sembahyang azan langsung angkat nama masjid. Orang mikir belas, ya ini bang Suki ya. Banyak bisnisnya, lagi meeting tadi, lagi rapat, ini penting. Kita lagi MOU, saya lagi pelajari naskah MOU. Begitu dah aja urusan. Tapi kalau yang miskin, ya mau ngapain, mau duitnya kagak berangkat masjid. Ya sabar ibadah. Nah ini yang sabar yang masuk surga duluan. Tapi kalau kagak sabar gimana masuk surga? Sabar. Itu kemarin yang sudah kita kaji. Nah sekarang kita ini bergaul dengan Allah, juga bergaul dengan nafsu. Akan kita bahas di sini keutamaan bergaul kepada Allah dan mudaratnya bergaul dengan nafsu. Terus juga akan didefinisikan bagaimana sih bergaul dengan Allah itu, gimana ceritanya. Allah itu abstrak, tidak kelihatan. Gimana caranya bergaul kepada Allah? Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa lebih fokus mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafa bika jahlan, kafa cukuplah bika menunjukkan pada dirimu jahlan suatu kebodohan. Jadi cukup menunjukkan betapa bodohnya kamu. Apa nih yang menunjukkan kita itu sangat bodoh? Ini anta taraddada ila makhluqin wa tatruka babal khaliqi. Anta truka, bahwa kamu berulang-ulang mondar-mandir, yang bolan baleni, ila makhlukin, bergaul kepada makhluk, watatruka, dan kamu tinggalkan babal khaliqi, pintunya Allah sang pencipta. Kita lebih senang dekat kepada makhluk, kemana aja kita nggak lepas. Dari mulai bangun tidur kita buka HP, mana chat yang masuk harus saya balas. Karena perbedaan waktu Indonesia dengan di Timur Tengah bedanya 4 sampai 5 jam. Kalau di Eropa sampai 20 jam. Ya mana-mana itu perbandingan waktunya, mungkin kita di sini lagi tidur, dia lagi aktivitas. Ya kita mau tidur, dia lagi kita udah bangun, dia baru mau tidur. Nah, ini nggak pernah luput tuh kita bergaul dengan makhluk. Kita tinggalkan bergaul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita lakukan pergaulan kepada Allah itu kan hanya 25 menit. 5
sholat itu 5 menit kali 5 25. Kalau kita tambahin wiridan, qobliyah, ba'diyah, oke lah jadi 10 menit. 10 menit berarti sehari semalam cuman berapa? 50 menit, gak sampai 1 jam. Kita ibadah tuh. Kalau sambil wiridan, sambil rawatib, ba'diyah, qobliyah 10 menit tuh. Kita sembahyang fardu, tambah wiridan, tambah qobliyah, ba'diyah, itu taruh 10 menit. Berarti dalam sehari semalam cuman 50 menit, enggak sampai 1 jam. Saja 60 menit. Oke, ada tambahin kita macam-macam, taruhlah 1 jam. 23 jamnya kemana itu? Nah, ini. Tapi kalau kita ngerti mengelola waktu, meskipun kita nganggur tetap dapat poin pahala. Apa tuh? Ya kalau kita sebelum tidur kita baca-bacaan, minimal baca doa tidur lah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Paling tidak ya baca kulhu, al-falak, an-nas, ayat kursi, paling enggak gitu tidur. Nah itu yang kita tidur tuh merem ada poinnya tuh. Tapi kalau nggak ngerti ya bablas sudah. Cuman cumanya tidur aja, nggak ada pahalanya. Kalau yang ngerti. Nah ini semuanya nganggur tuh kepada makhluk semuanya. Wa tatruku babal khaliqa wa tatruka babal khaliqi, kamu tinggalkan pintu Allah, zat yang pencipta. Kita tinggalkan mengetuk pintunya. Kalau kita mengetuk pintunya maksudnya apa? Kita berdoa, bermunajat, ibadah. Kita ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekali belum juga dibukain, ketuk lagi. Belum juga dibukain, ketuk lagi. Belus berapa lama dibukain? Ya ada yang 40 tahun. Ada yang 50 tahun, ini macam-macam. Nah, itu kalau langsung kita, ini ngerinya ketika kita sudah dibukakan pintu futuh oleh Allah SWT, kita jadi sombong. Nah, ini makanya kenapa Allah tunda-tunda nanti saja. Jadi semakin kita intens mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala, nah itu semakin banyak pahala yang kita peroleh. Jangan begitu, kan sabar terus. Faqadir takabtal ma'asi min kulli janib. Faqadir takabta, maka sungguh kamu telah betul-betul melaksanakan al-ma'asi, berbagai kemaksiatan, kedurhakaan min kulli janib, dari berbagai sisi. Bapak hadirin saudara, sumber malapetaka, sumber kejahatan, sumber kekisruhan, kekacauan, karena kita bergaul dengan orang. Coba kalau kita dewekan, nggak ada rebutan tuh, rebutan jabatan, rebutan makan, rebutan, nggak ada, mau sendirian. Nah karena kita berinteraksi lah, ada bahasa sekarang itu yang ya sebenarnya sih itu royokan, rebutan, tapi kompetisi lah. Bahasanya ini yang halusnya kompetisi. Berkompetisi di dalam berbuat baik, berkompetisi di dalam memberikan pelayanan manfaat kepada umat manusia. Nah, untuk memberikan pelayanan kita kan harus mencapai satu jabatan. Jabatan apa saja itu? Jabatan jadi kepala, jadi pimpinan. Tujuannya apa? Bagus, supaya kita nanti ketika menjabat kita bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Kalau umpama ketua RT, ya yang dia ayomi cuman selingkuhan itu. Jadi ketua RW banyakkan lagi. Jadi lurah sekelurahan, dia bisa manfaat, bisa memberikan pelayanan. Kalau jadi camat, ya dari berbagai macam kelurahan. Satu kecamatan bisa 10 kelurahan. Kalau jadi wali kota, ya dari berbagai macam kecamatan bisa dia ayomi, berikan pelayanan. Kalau jadi gubernur, seluruh wilayah. Nah itu kan berkompetisi
Karena apa? Supaya dapat layan. Nah, ini yang menjadikan kekisruhan. Jadi orang itu jadi ya awalnya kompetisi tapi ujung-ujungnya jadi kisruh. Ada tuntutan di MK tentang sidang pilpres, sidang wali kota, macam-macam gubernur, karena nggak puas terhadap hasil pemungutan suaranya itu tadi. Kan kompetitif tujuannya. Kalau memang betul-betul untuk berikan pelayanan, ya siapa yang menang sudah didukung. Tapi ada gugatan di MK. Nah, ini awal kekisruhan itu ya karena bergaul nih tadi. Kita betul-betul melakukan berbagai macam kemaksiatan, kedurhakaan dari segala sisi. Afala takunu mahzunan ala nafsik. Afala takunu mahzunan, apakah kamu tidak bersedih ala nafsi, ke atas nafsumu? Tidakkah kamu bersedih atas nafsumu? Yang mestinya ketika kita kembali kepada Allah yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, ini sementara kita ribut royoan jabatan, terus ribut masalah penghasilan, ribut macam-macam. Nah, ini mestinya kita jadi sedih tuh, ya Allah ngapa jadi begini-gini amat. Wal ujubu kullal ajabi min 'abdin yuqbilu ala sohbati nafsihi wa ala nafsihi. Wal ujubu kullal ajabi, yang wal ajbu keheranan, kullal ajbi, di segala keheranan. Jadi yang sangat mengherankan, gawakan, yang sangat mengherankan apa tuh? Min abdin, dari seorang hamba, yukbilu ala sohbati nafsi, yang dia nerima persahabatan kepada nafsunya. Kok ada orang yang dia bersahabat dengan nafsunya? Bapak, saudara, nafsu itu nggak boleh dimatikan. Dia jadi sparring partner kita untuk menambah poin ibadah kepada Allah. Jadi ada tantangan tuh. Kalau bahasa sekarang challenge, ada tantangan. Kalau kita nggak ada nafsunya, jadi malaikat. Ya malaikat kan makan kagak, kawin kagak, hidup duit enggak. Ya udah, dia begitu lagunya. Segitu-gitunya aja. Tapi kalau kita nih, kita punya nafsu. Nah, baru banget punya duit. Ya, kemudian hidupnya udah mulai enak. Ya, ada janda. Ya, nyasar, ketemu, janjian, ngobrol enak, kawin lagi. Nah, kalau dia tahan untuk berpikir bagaimana kelanjutannya, sebab biasanya orang menikah kembali mendua, itu yang jadi korban adalah anak-anak. Betapa banyak saya ngalami ketika di sekolah itu, yang anak itu di awalnya baik, tapi di kelas berikutnya hancur prestasinya, jarang sekolah, jarang macam-macam. Ketika saya ajak ngomong, kenapa? Cerita, saya kangen sama bapak saya. Kenapa? Bapak saya kawin, wah, masya Allah. Ini yang itu yang gagal. Tapi banyak juga orang berpoligami yang sukses. Itu contoh yang gagal. Artinya begini, Bapak dan Saudara, ini harus dipikirkan masak-masak. Kita kalau mampu mengawal nafsu kita, bisa ngalahin malaikat. Contohnya Nabi Muhammad. Mana malaikat nggak sanggup naik Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad sampai berjumpa dengan Allah. Malaikat nggak sanggup. Malaikat Jibril tuh bosnya malaikat, itu nggak sanggup. Artinya manusia itu kalau dia mampu
meredam nafsunya, dia bisa lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau nggak bisa meredam nafsunya, lebih hina dari hewan, dari binatang. Tuh. Ya kalau ayam, kambing, kucing, ya kalau dia nafsu ketemu lawan jenisnya, dihambat di situ juga. Nah, tapi manusia lebih dahsyat dari itu. Kalau nafsunya itu, mungkin suami sahnya dia bunuh, dia ambil di sini, macam-macam. Ini manusia. Jadi nafsu itu tidak boleh dibunuh, tetap harus dikendalikan. Nah, dengan apa? Yaitu dengan salah satunya ya ketika kita puasa dah. Puasa Ramadan ngapain aja enak. Sembahyang sunnah enak, baca Quran enak, itikaf enak, apa aja enak. Kenapa? Karena perutnya lapar. Kalau perutnya kenyang, ya nggak jadi itu, lemes. Apalagi bukanya kebanyakan minum es. Udah dah lemes lah. Ini bukti bahwasanya nafsu itu ya jangan dimatikan, tetap biar dia ada sebagai sparring partner kita untuk kita kalahkan. Nah, yang di sini yang mengherankan, orang itu kok dia lebih memilih bersahabat dengan nafsunya ketimbang bersahabat dengan Allah Subhanahu. Artinya apa? Dia ini tidak lagi berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatihi syarru illa minha. Wala yatihi, dan tidak datang kepadanya asyarru, satu kejahatan, illa kecuali kejahatan itu minha, bersumber dari nafsu. Jadi kejahatan itu sumbernya dari mana? Dari nafsu. Ya ayyatuhan nafsul nafsul ammaratu bisu. Ammaratu bisu. Nafsu ammarah yang sangat memerintahkan bisui kepada nafsu. Dulu pernah kita bahas tuh dalam ngaji kitab Masal Abid Lais. Itu nafsu ada 7. Ya. Nafsu ammarah bisu, nafsu lawamah, nafsu malhamah. Biasanya tuh kalau nafsu malhamah, kita habis ngelakonin perbuatan jahat, kita nyesel. Nah, nafsu yang paling tinggi, nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Itu. Wa yatruku suhbatallahi illa wa la yatihi syarru illa minha wa yatruku suhbatallah. Dan tidaklah datang kejahatan kepadanya kecuali bersumber dari nafsu, dan meninggalkan bersahabat dengan Allah. Wala yatihil khairu illa minhu, dan tidaklah datang kepadanya al khairu, kebaikan, illa minhu, kecuali bersumber dari Allah. Nah, kalau kita bergaul kepada Allah, maksudnya apa bergaul kepada Allah? Kita intens berkomunikasi. Bukan berarti kita ngomong tatap muka kayak kita ngobrol, bukan. Kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu, berkomunikasi. Ya kita berdoa, ya kita mohon perlindungan, ya kita mohon diampuni. Itu maksudnya komunikasi, bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebaikan itu sumbernya dari situ, kejahatan sumbernya dari nafsu. Kok bisa kita itu lebih senang bergaul dengan nafsu yang itu menjadi sumber kejahatan? Fa in qila kaifa suhbatu lillahi. Fa in qila, bila ditanyakan kaifa suhbatu lillah, bagaimana caranya bersahabat dengan Allah. Nah, ini gimana caranya? Fa'lam anna suhbata kulli syai'in ala hasabihi. Fa'lam, ketahuilah, anna suhbata kulli syai'in, sesungguhnya bersahabat kepada segala apa saja, ala hasabi, berdasarkan derajatnya. Fasubatullahi ta'ala bimtithali awamirihi wa sinabin nawahihi. Bersahabat dengan Allah, fasuhbatu ma'allah, bersahabat dengan Allah
ta'ala bimtisali awamirihi, dengan melaksanakan segala perintahnya, wajtinabin nawahihi, menjauhi segala larangannya. Kita disuruh bersyukur kepada Allah atas nikmat apa saja, nikmat sehat, nikmat fisik kita, ya, tubuh kita, rezeki. Itu caranya bagaimana? Dengan melaksanakan sholat. Jadi sembahyang itu bukan ngarepin pahala masuk surga, bukan. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Jadi kita dikasih mata bisa melihat, kita bisa dikasih lisan bisa bicara. Buat apa? Ya buat nyebut-nyebut namanya, buat mengagungkan namanya, buat mensucikan namanya, buat minta ampun kepadanya. Yaitu mulut kita gunakan. Nah, tandanya bersyukur dalam sholat itu kita baca surat, baca zikir, baca istighfar. Wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Yang Allah larang jangan kita kerjain, tinggalin. Jangan nipu, jangan korupsi, jangan mencuri, jangan menggasap, jangan merampas hak orang, jangan membunuh, jangan menyakiti fisik, jangan menyakiti hati orang, jangan berzina, jangan mengganggu istri orang, jangan macam-macam tuh. Nah, ini apa yang Allah larang jangan dikerjain. Itu berarti kita berkomunikasi, bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa suhbatul malakaini ayyumliyahuma alhasanati. Wa suhbatul malakaini, dan bersahabat dengan dua orang malaikat. Malaikat mana? Raqib Atid. Raqib malaikat pencatat amal kebajikan, Atid malaikat pencatat amal keburukan. Kita bergaul dengan mereka berdua, apa yang kita lakukan? Ayyumliyahuma, mengimlakkan, mendiktekan kepada mereka berdua al-hasanati, berbagai macam kebaikan. Raqib, catat nih gua ngaji. Raqib, catat nih gua itikaf di masjid. Raqib, catat. Itu berarti kita mengimlakkan, mendiktekan. Catat nih, catat. Kan kita begitu suka. Catat. Ini nomor saya ini. Itu namanya mendiktekan. Membacakan supaya dicatat. Nah, kita tuh mendiktekan berbagai kebajikan kepada malaikat, itu bergaul dengan mereka. Sebab malaikat tuh senang nyatet yang bagus-bagus. Kalau yang jelek-jelek malaikat itu tersakiti. Kita maksiat, malaikat itu lemes dia. Makanya dia tanya sama Raqib, catat enggak gitu? Tar dulu, tungguin. Berapa lama? 7 jam. Kan gitu tuh, kita ngaji kitab Masal Abilas ya, ditungguin sampai 7 jam. Maksudnya apa? Kali-kali dia tobat. Nah, kalau dia tobat, terus ya gak jadi dicatat. Catatannya kosong. Padahal ngelakonin kejahatan, tapi dia tobat, nggak ada catatannya. Nah, tapi ini jangan terus kita jadi andalan. Aku maksiat baru 1 jam. Itu yang bahaya tuh. Bukan masalah justru semangat begitu tuh yang jadi bikin masalah. Bisa jadi nggak dapat ampunan karena ngeremehin. Baru 1 jam, masih ada 3 jam, masih ada 6 jam lagi. Jadi ya itu bergaul kepada malaikat, kita mendiktekan kebajikan-kebajikan untuk dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Ya. Nah, kalau dia kagak tobat, apa kata malaikat? Arahanallahu minka. Mudah-mudahan Allah merehatkan kami dari kamu. Maksudnya dia disumpahin bujung mampus. Kalau dia mati, dia udah enggak lagi tugas nungguin. Ini malaikat yang nungguin kita kan 20. Siang 10, malam 10. Ini giliran malaikat malam nih. Kapan tadi maghrib? Maghrib itu masuk, malaikat siang naik, malaikat malam turun. Yang giliran jagain kita tuh tadi malaikat siang,
Begitu naik, malaikat malam turun. Malaikat siang naik, catat lagi sembahyang maghrib berjamaah. Malaikat malam turun lagi ngaji. Keren banget kan. Ini siang malam di warkop lagi ngopi sambil nyong rokok. Malaikat malam turun, lah belum bubar juga lu tong. Nah, itu yang repot tuh. Jadi yang kita imlakan kepada mereka berdua apa kebajikan-kebajikan, jangan yang nganggur-nganggur. Tapi kalau ngopinya bahas ilmu gimana? Ya nggak ngapa-ngapa, keren. Jadi sambil ngopi, sambil muzakarah. Kayak Babaji Musonib. Babaji Musonib itu dia kongko di belakang di rumah Kinawi. Itu kongko situ yang bahas masalah ilmu. Babaji Sanib. Saya itu suka nganterin. Ntar jemput gua. Itu beliau kongko tapi membahas ilmu. Begitu juga kalau kita mancing, bisa tuh jadi ibadah. Ya, niatnya apa? Dakwah. Rombongan mancing, udah sore, bang. Tinggal jorannya. Nah itu bagus juga. Tapi rata-rata orang kalau mancing lupa. Wasubatul kitab wa sunnati ayya'mala bihima. Wasubatul kitab wa sunnati, dan bersahabat dengan kitab, wa sunnati dan hadis, ayya'mala bihima, bahwa ia mengamalkan bihima ajaran Quran dan hadis. Mengamalkan Quran hadis itu berarti bersahabat dengan Quran hadis. Amalkan. Maksudnya gimana? Ya, kita di dalam Al-Quran perintah sholat 5 waktu, zakat, sedekah, silaturahmi, mencari ilmu, terus taat kepada umara, taat kepada pemimpin, terus berbuat adil, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Apa contohnya? Ya, menggunakan knalpot brong. Orang lagi malam tidur dia breng. Nah, terus juga menggunakan bahan bakar yang macam-macam itu. Itu termasuk larangan Tuhan, berbuat kerusakan. Terus gotnya dibuangin sampah begitu hujan banjir, semuanya kan pada kena. Ini yang dilarang oleh Quran. Kita jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, tertib aturan, itu perintah Quran. Jangan terus sembrono, itu berarti bertentangan dengan Al-Quran, hadis. Wa suhbatus sama'i bitafakkuri fiha. Wa suhbatus sama'i, dan bersahabat dengan langit, bitafakkuri, dengan bertafakkur, fiha, tentang keajaiban langit. Tafakur, kita mikir, ya Allah, bangunan segitu lebarnya, enggak ada tiang penyanggahnya, tapi di bumi ini ada bangunan tiangnya banyak. Nah, itu bangunan segitu gedenya enggak ada tiangnya, langit. Nah, itu berarti Allah Subhanahu wa taala Maha canggih. Nah, tapi bangunan di bumi ini mana ada yang tidak bertiang? Semuanya pasti ada tiangnya. Wa suhbatul ardi bil i'tibari lima fiha. Wa suhbatul ardi, dan bersahabat dengan bumi, bil i'tibari, dengan mengambil pelajaran. Pelajaran 5 terhadap sesuatu fiha yang terkandung di dalam bumi. Bumi itu ada yang tanahnya keras, berbatuan, ada yang tanahnya lembut.
yang dia itu kalau yang bebatuan untuk mengalir jadi sungai. Kalau tanahnya yang lembut itu bisa menyerap jadi sumber mineral di dalam air. Itu semuanya Allah yang ciptain. Kemudian juga tanaman kok bisa subur, tanahnya sama, pohonnya bisa beda-beda. Pohonnya sama, rasanya beda, kok bisa? Nah, itu dengan fenomena apa yang ada di bumi dipelajari untuk mengambil sebuah pembelajaran. Walaysa min lazimi subati wujudur rutbati, dan tidaklah menjadi satu keharusan dari bersahabat adanya peningkatan derajat. Jadi tidak berarti orang yang kemudian intens berkomunikasi kepada Allah langsung naik derajatnya, tidak. Jadi pokoknya laksanakan saja ibadah. Nah, komunikasi kepada secara intens, soal naik tidak derajat itu jangan jadi tujuan kita. Fal mana fi suhbatillah, adapun maknanya dalam bersahabat kepada Allah, suhbatu ayatihi wa ni'amihi, yaitu bersahabat dengan kebaikan dan nikmat-nikmat Allah. Faman sahibal ni'amah bisyukri, baman baka barang siapa sahiban ni'amah yang bersahabat dengan berbagai macam kenikmatan, bisyukri dengan bersyukur, wa sahibal balaya bisabri, bersahabat dengan berbagai macam musibah, bisabri dengan sabar, wa sahibal awamira bil imtithali, dan bersahabat dengan berbagai macam perintah, bil imtithal melaksanakannya, wan nawahi bil inzijari, dan bersahabat dengan larangan Allah dengan menghindari, wa ta'ati bil inzi'ad, wa ta'adat bil ikhlas dengan ikhlas, wa ta'ati dan bersahabat dengan ketaatan bil ikhlas dengan ikhlas, faqad sahiballah ta'ala, maka orang itu berarti sudah benar-benar bersahabat dengan Allah. Kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat musibah ya sabar, kalau melaksanakan perintah Allah ya ikhlas, nggak ngarep di ponten, nggak ngarep pahala, pokoknya ini perintah Allah, baik kerjain. Perkara nanti dapat pahala tidak, nggak ada urusan, sebab Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi tujuan kita jangan ngarep pahala, pokoknya laksanakan perintah Allah. Allah tidak akan ingkar janji, udah beres. Yang penting laksanakan perintahnya. Soal ada pahalanya, soal tidak, itu nggak usah jadi kita pikiran. Sebab apa? Itu udah pasti, karena Allah tidak akan pernah ingkar janji. Fa idza tamakkanat as-suhbatu kanat khullatan. Fa idza tamakkanat suhbatu, bila persahabatan sudah terjadi, kanat maka khullatan sudah menjadi watak buat dirimu. Nah, ini bagaimana supaya ini menjadi karakter. Bapak dan saudara, sekarang ini pendidikan kita ini gagal menanamkan karakter. Contohnya apa? Ya, contohnya masih ada disparitas perbedaan antara si kaya dan si miskin. Yang miskin cenderung dibuli, jadi korban perundungan. Akibatnya terjadi apa? Banyak yang bunuh diri karena nggak kuat. Kemudian banyak yang karena dia nggak bisa ada curahan bagaimana, akhirnya ngebom. Ya, macam-macam tuh. Ini pendidikan karakter ini itu dengan cara kalau kita dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan ikhlas dalam bertaat, berarti kita sudah menanamkan karakter dalam diri kita. Iyyaka an taqula da'abal khair wa anta bisatatu wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين.
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا حلالا طيبا بركا في حمدا وفي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلاله وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا زدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بنا من حال أهل النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين ساموا القول فنبينا حسنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الحمد رب العالمين